Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nukia Salsabila, NIM 2019411173, jurusan Ekonomi Syariah semester 4. Saya ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Teori Inflasi atau Konvensional dan Islam. Inflasi dalam teori konvensional. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang inflasi, kita harus mengetahui dulu pengertian inflasi. Inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan secara terus-menerus. Bahwa harga bermacam-macam barang itu naik dengan persentase yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan harga tersebut tidak bersamaan. Yang penting dapat kenaikan harga umum barang secara terus-menerus dalam satu periode tertentu. Kenaikan harga terjadi hanya sekali saja. Sebab terjadinya inflasi. Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu terikat permintaan atau kelebihan uang atau alat tukar, dan yang kedua adalah desakan atau tekanan atau distribusi kekurangan produk, dan juga termasuk kekurangan distribusi. Untuk sebab yang pertama lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter atau bank sentral. Untuk sebab yang kedua lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan eksekutor, yang dalam hal ini dipegang oleh pemerintah seperti kebijakan fiskal dan kebijakan pembangunan. Inflasi terikat permintaan. Inflasi terikat permintaan terjadi akibatnya permintaan total yang berlebihan, di mana biasanya dipicu oleh kebanjiran likuiditas pasar, sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Desakan biaya terjadi adanya kalangan produksi dan juga termasuk adanya kalangan distribusi. Walaupun permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Meningkatnya biaya produksi disebabkan oleh dua hal, yaitu kenaikan harga, misalnya bahan baku, dan kenaikan upah atau gaji, misalnya kenaikan gaji PNS, akan mengakibatkan usaha-usaha swasta menaikkan harga barang-barang. Inflasi merupakan suatu gejala buruk yang dapat mengganggu kestabilan ekonomi. Ada beberapa masalah yang akan muncul akibat terjadinya inflasi. Menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat. Sederhananya diukur dengan tingkat daya beli pendapatan yang diperoleh. Inflasi menyebabkan daya beli pendapatan makin rendah, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan kecil dan tetap. Makin buruknya distribusi pendapatan. Dampak buruk inflasi terjadi tingkat kesejahteraan dapat dihindari jika pertumbuhan tingkat pendapatan lebih tinggi. Tetapi pada kenyataannya, ketika inflasi mengalami pertumbuhannya, masyarakat tidak dapat menaikkan tingkat pendapatan, sehingga kekuatan ekonomi mereka akan menurun. Stabil ekonomi. Inflasi mengganggu stabil ekonomi dengan merusak perkiraan masa depan para pelaku ekonomi. Bagi konsumen yang berpendapatan besar, maka akan membeli barang dan jasa dalam jumlah besar, karena mereka berasumsi bahwa harga barang dan jasa naik lagi. Mencegah inflasi. Menurut Napirin, ada beberapa instrumen yang dapat dilakukan untuk mencegah inflasi, yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter pemerintah yang dapat dilakukan untuk mencegah inflasi adalah: 1. Mengatur jumlah uang yang beredar, misalnya dengan menggunakan uang giral. 2. Politik pasar terbuka atau jual beli surat berharga. 3. Bank sentral dengan menggunakan tingkat diskonto. Dan fiskal. Kebijakan fiskal menyangkut peraturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total dan dengan demikian akan mempengaruhi harga. Inflasi dapat dicegah melalui penurunan permintaan total. Inflasi yang berupa pengeluaran pemerintah serta kenaikan pajak akan dapat mengurangi permintaan total sehingga inflasi dapat ditekan. Kebijakan yang berkaitan dengan output. Kenaikan output dapat mengecilkan laju inflasi. Kenaikan jumlah output dapat dicapai dengan
kebijaksanaan penurunan biaya masuk sehingga impor barang akan meningkat, dan itu membuat barang dalam negeri bertambah sehingga menurun harga. Inflasi dalam teori Islam. Menurut para ekonomi Islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena menimbulnya gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan atau nilai simpanan, fungsi biaya di muka, dan fungsi unit perhitungan. Akibat beban inflasi tersebut, orang harus melepaskan diri dari uang, aset keuangan. Ekonomi Islam Taqiyuddin Ahmad bin Al-Maqrizi merupakan salah satu murid Ibnu Khaldun. Beliau menggolongkan inflasi dalam dua golongan, yaitu natural inflation. Berdasarkan penyebabnya, natural inflation dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu A. Akibat uang yang masuk dari luar negeri terlalu banyak, dengan ekspor meningkat sedangkan impor menurun. Nilai ekspor yang nilainya sangat besar maka mengakibatkan naiknya permintaan agregatif. Mengatasi masalah tersebut, Khalifah Umar melarang penduduk Madinah membeli barang atau komoditi selama 2 hari berturut-turut. Akibatnya permintaan agregatif turun. Setelah pelarangan tersebut berakhir, harganya kembali normal. B. Akibat turunnya tingkat produksi karena paceklik, perang, embargo, dan boikot. Hal ini juga pernah terjadi semasa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu. Ketika itu terjadi kelangkaan gandum. Sesinya Khalifah Umar mengimpor gandum dari Fustat, Mesir, sehingga penawaran agregatif barang di pasar kembali naik yang mengakibatkan turunnya tingkat harga-harga. Humam error inflation. Humam error inflation disebabkan 3 hal, yaitu A. Korupsi administrasi yang buruk. Korupsi akan mengganggu tingkat harga karena para produsen akan menaikkan harga jual produknya untuk menutupi biaya yang telah dikeluarkan. B. Pajak yang berlebihan. Efek ditimbulkan oleh pajak yang berlebihan pada perekonomian hampir sama dengan efek yang ditimbulkan oleh korupsi dan administrasi yang buruk, yang kontraksi pada kurva penawaran agregatif. C. Pencetakan uang dengan maksud menaikkan keuntungan secara berlebihan adalah keuntungan yang didapat oleh pencetakan dari pencetakan koin. Biasanya pencetakan tersebut memiliki oleh pihak penguasa atau kerajaan. Di pihak lain, ekonom Muslim Ibnu Al-Maqrizi berpendapat bahwa pencetakan uang yang berlebihan jelas mengakibatkan naiknya tingkat harga secara keseluruhan atau inflasi. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.